Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 115, saya 105 saudaraku. Firman Bapak pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan KPI Maim Kaim pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 atau pada tanggal 14 Kislev 5782 diambil dari kitab 1 Samuel 6 ayat 21 yang berkata demikian saudaraku. Dan mereka mengirim utusan-utusan kepada penduduk Kiryat Yarim dengan mengatakan, orang-orang Palestina telah mengirim kembali tabut Yahweh. Datanglah, angkatlah itu kepadamu. Saudaraku, perikop yang kita baca ini adalah kembalinya tabut Elohim Yahweh, saudaraku. Saudaraku, selama kurang lebih 7 bulan, tabut yang dicuri oleh bangsa Palestina ini berada di wilayah orang-orang Palestina, saudaraku. Dan dengan adanya tabut di sana, maka terjadi kegoncangan di wilayah Palestina, termasuk adanya penyakit borok, saudaraku, yang ditimpa oleh wilayah tersebut. Dan selama 7 bulan mengalami kegoncangan terhadap bangsa Palestina tersebut. Akhirnya mereka minta nasihat kepada para imam-imam dan dikembalikanlah tabut itu. Namun tabut kembali bukan hanya begitu saja, saudaraku. Dan tabut dikembalikan juga mereka harus mempersiapkan persembahan di dalam satu peti khusus, dan di dalam itu berisi emas-emas demikian, saudaraku, dengan bermacam-macam emas yang bentuknya kitab suci mencatat ada yang seperti tikus, seperti itu, saudara, yang dipahat dalam berbahan emas. Kemudian tabut itu ditarik oleh kereta sapi, saudaraku, sapi yang sudah baru melahirkan, dan kereta itu berjalan sendiri, saudaraku, dan para tua orang-orang pemangku yang memiliki imam-imam dengan konteks sesuai dengan kepercayaan orang Palestina mengikuti dari belakang, dan kereta itu berhenti di daerah Yirket Yarim, saudaraku. Saudaraku, lewat peristiwa ini yang menjadi renungan bagi kita bahwa Bapa Yahweh pada waktu di zaman ini, saudaraku, di zaman Samuel ini, saudaraku, pekerjaan Bapak bekerja luar biasa lewat apa yang sudah Bapak tetapkan melalui tabut perjanjian ini, saudaraku. Kuasanya masih dinyatakan, dan lewat tabut perjanjian ini yang memang tidak sesuai dengan yang menerimanya, tidak sesuai dengan apa yang Bapa Yahweh kehendaki, maka orang tersebut mengalami musibah, saudaraku. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, bahwa sesungguhnya memang secara spirit roh, secara alam roh, orang yang sudah mengenal Bapa Yahweh dan menyembah Bapa Yahweh dengan yang tidak menyembah Bapa Yahweh memang memiliki perbedaan, saudaraku. Sama seperti halnya tabut ini. Di wilayah Palestina mereka menyembah kepada dewa-dewa Dagon, dan itulah menjadi spirit orang-orang di sana. Dan saat kehadiran tabut di sana, semuanya kacau, saudaraku. Dan artinya kuasa Bapa Yahweh mengalahkan semua dewa-dewa yang ada di wilayah Palestina, dan termasuk mengganggu kehidupan sosial di sana. Artinya itulah kuasa Bapa Yahweh. Seharusnya mereka dengan mengetahui seperti itu, mereka harus bertobat, dan mereka harus datang dan bertanya siapakah, apakah tabut perjanjian ini, dan akhirnya mereka harus datang untuk belajar dan untuk melakukan menyembah apa yang sudah disembah, yang memiliki kekuatan yang hebat yang mengalahkan dewa-dewanya ini, saudaraku. Itulah yang harus mereka kerjakan. Namun justru tidak, saudaraku. Mereka tetap bertahan kepada leluhur mereka, tetap bertahan kepada dewa-dewa mereka, dan tabut ini dikembalikan ke bangsa Israel. Hal yang sama banyak terjadi saat ini, saudaraku. Saat orang sudah mengenal nama kekudusan Bapa Yahweh, namun dia tidak segera untuk mau mencari tahu siapakah nama itu dan mengapa saya tidak mau membuka hati. Namun dia cenderung melihat bahwa sudah dari dulu agama saya seperti ini, dan biarlah itu hanya sebagai informasi saja, namun dia tetap berpegang teguh kepada ritual keagamaan yang lamanya, saudaraku. Hal ini sama seperti bangsa Palestina.
Dia tetap menyembah kepada dewa-dewa Dagonnya, saudaraku, dengan tradisi-tradisinya, dan mereka memulangkan tabut perjanjian itu. Sama seperti sekarang, orang banyak mengetahui nama kekudusan, namun dia tidak mengambil sikap untuk belajar tentang hal itu, namun dia tetap masih dalam zona yang lama, dan dia merasa nyaman di zona itu. Amin. Biarlah firman ini meneguhkan bagi kita, dan kita yang sudah mengenal nama kekudusan Bapa, kita mengucap syukur senantiasa, karena itu semua oleh karena kasih anugerah yang diberikan kepada kita. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati menuju kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapa yang kita tidak dipermalukan. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.